طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullah bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam pembacaan kitab Sunan Abi Daud, yaitu pada bab As-Sunnah, ya, pada bab As-Sunnah yang menghimpun di dalamnya ya persoalan-persoalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya. Dan di antara bab As-Sunnah ini, walhamdulillah laman yasrahullah, kita telah sampai kepada bab yang ke-20 ya, yang dimuat secara khusus oleh Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn As'as As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, yaitu babun fir ru'yah. Ya, bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di akhirat kelak. Ya, ini merupakan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan ini merupakan bantahan kepada para Jahmiyah, ya, yang mereka itu menafikan seluruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu sifat maujud, keberadaan, ya. Sehingganya mereka para Jahmiyah ini menafikan bahwa Allah itu dapat melihat dan juga dapat dilihat, ya. Sifat melihat dan juga sifat dilihat. Mereka tidak mengimani hal tersebut. Nah, ini adalah Jahmiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka beriman berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta aqwalu para sahabat, ya, tabi'in atba'ut tabi'in, ya, yang begitu banyak riwayatnya terkait bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat kelak bagi orang-orang beriman, ya, bagi ahli tauhid was sunnah. Begitupun konsekuensi bagi orang-orang yang menafikan hal tersebut, ya, Allah itu tidak dilihat, ya, dan juga tidak melihat dan sebagainya. Ini merupakan konsekuensi yang besar, ya. Maka bantahannya juga sangat banyak dari asar para salaf seperti itu. Sangat banyak. Atau ya, ada kelompok yang mereka itu mencoba untuk mencari jalan tengah. Ya, akhirnya dari cara mereka itu ketahuanlah bahwa mereka itu adalah banci daripada Jahmiyah, yaitu kelompok Al-Asy'ariyah, ya, wal Maturidiyah. Ya. Mereka malu-malu untuk beriktikad dengan iktikadnya Jahmiyah terhadap nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mencoba untuk apa? Ya, mencari jalan tengah, ya, antara Jahmiyah dengan Ahlus Sunnah. Akhirnya mereka membuat kaidah, ya. Semisal apa? Semisal pembahasan bab ru'yah ini, bahwa Al-Asy'ariyah mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, ya. Akan tetapi apa? Dilihat dengan mata hati, ya. Subhanallah, dengan mata batin, ya. Dengan mata batin. Nah, ini dari sisi bahasa saja sudah tidak benar, ya. Yang namanya nazar ila itu adalah, ya, melihat, bukan memikirkan, merenungi, seperti itu. Ya, kalau merenungi itu nazar fih, ya.
Maka inilah al-Asy'ariyah banci daripada Jahmiyah. Mereka menetapkan Allah itu dilihat, tapi yang dimaksud secara ya hakikatnya adalah merenungi. Artinya Allah dilihat secara majas, bukan dalam bentuk asli realitanya melihat seperti itu. Ya, sama seperti ketika al-Asy'ariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, tapi berbicaranya Allah itu adalah apa? Kalam nafsi. Subhanallah. Ya, maka konsekuensi daripada ya pemikiran atau keyakinan mereka ini, kalau begitu Al-Qur'an adalah makhluk. Meskipun mereka tidak mengatakan demikian, ya, mereka katakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ya. Berbeda dengan Jahmiyah. Mereka terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Allah tidak dilihat, Allah tidak melihat, ya. Allah tidak mendengar, tidak pula didengar, ya. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan dan sebagainya. Ya, makanya para ulama kita, para ulama salaf ketika mensifati Jahmiyah, ya, itu berbeda dengan musyrikin. Ya, adapun musyrikin ya'budunal asnam, ya, atau ya'budunas sanam. Mereka beribadah kepada berhala, ya, kepada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu kepada bintang-bintang, ya, apakah kepada mayit, apakah kepada batu, ya. Adapun Jahmiyah, kata para ulama kita, ya, ya'buduna Adam. Mereka menyembah ya suatu zat yang tidak ada. Meskipun mereka mengatakan Allah itu ada, Tuhan itu ada. Bagaimana bisa suatu keberadaan itu tidak memiliki ya arti, tidak memiliki makna, tidak memiliki sifat? Ya, batu kah dia? Batu saja itu masih ada sifatnya keras. Ya, Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, Allah tidak marah, ya, Allah tidak mengazab, ya. Allah tidak melihat, Allah tidak dilihat, ya, Allah tidak berbicara dan sebagainya. Ini Jahmiyah. Tapi Asy'ariyah mencoba untuk apa? Ya, mencari jalan tengah. Allah dilihat, tapi dilihatnya Allah nanti pada orang-orang beriman adalah dengan apa? Dengan difikirkan, direnungi, ya, bukan dalam bentuk wujud seperti itu. Sama seperti Al-Qur'an, Allah berbicara, na'am, Allah berbicara. Tapi berbicaranya Allah adalah dengan kalam nafsi, majas, ya. Hasil dari konsekuensi seperti itu adalah bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat mendengar firman-Nya Allah, mengetahui apa yang dimaksudkan dan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ateis, tidak beribadah kepada sesuatu apapun. Ya, Jahmiyah. Kalau begitu Al-Qur'an makhluk. Ya, malaikat Jibril mendengar makhluk. Ya. Makanya mereka mengatakan sebagian daripada mereka Al-Qur'an itu hikayat, ya, dongeng, rekaan, buatan, subhanallah. Kurang ajar. Ya, kurang ajar. Ya. Tapi mereka tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya. Kalau demikian mereka akan ketahuan kejahmiahan mereka. Sama seperti Allah melihat bab ru'yah ini, ya. Mereka tidak mau mengatakan Allah itu tidak dilihat, tidak. Ya, ketahuan nanti ya kejahmiahan mereka. Tapi mereka mencoba untuk apa? Memanipulasi, ya, dengan kata-kata, dengan kaidah-kaidah yang tidak pernah ada sumber dan dalilnya, yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama salaf. Ya, mereka mencoba mentakwil, mentahrif, ya, menyelewengkan seperti itu. Dengan dalil tanzih tadi, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk. Ya. Baik. Kemudian, ya, babun fi ru'yah, bab atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu akan nanti dilihat oleh orang-orang yang beriman ya di akhirat. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, ya, haddatsana Jarir wa Waqi wa Abu Usamah. Ya, ini tiga ini adalah guru daripada Utsman ibnu Syaibah, ibnu Abi Syaibah. Ya, Jarir bin Abdullah, Waqi ibnu Jarrah, apa Jarir? Ya, Jarir Waqi ibnu Jarrah dan juga Abu Usamah. An Ismail ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, ya, an Jarir bin Abdullah, ya, sampai kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Sanad Al Imam Abu Daud sampai kepada Jarir bin Abdullah. Qal, dia mengatakan
kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusan. Ya. Kata Jarir ibn Abdullah, ya, kami itu terbiasa duduk-duduk bermajelis dengan Nabi SAW, jalsah, ya, dengan Nabi SAW. Ini adalah keistimewaan makomnya para sahabat yang tidak dapat diraih oleh selainnya, selain daripada mereka, tidak. Ya. Yaitu apa? Membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar kepada Nabi SAW, ya, dari seluruh aspek, ya, dari seluruh aspek mereka belajar, ya, langsung dengan Nabi SAW. Ya, mereka bercanda, tertawa, ya, berjihad, ya, dan yang lain sebagainya. Belajar ilmu syar'i, ya. Ini nikmat, keagungan, keutamaannya mereka para sahabat, ya. Mereka melihat dan membersamai Nabi SAW. Adapun, ya, orang-orang yang halu, ya, dari kalangan para sufiyun, ya, para sufi, ya, mereka halu mereka, ya. Sehingganya mereka apa? Mengadakan sebuah majlis yang namanya mahalul qiyam. Ya, mereka beranggapan bahwa di dalam majelis mereka itu Rasulullah hadir. Ya, Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, subhanallah. Ya, ini halunya mereka. Ya, mereka membuat syair, membuat syair, ya. Tala'al badru alaina, ya, min saniyatil wada, ya, min saniyatil wada, ya, wajib syukur alaina, dan seterusnya. Ya. Jadi seakan-akan mereka menyambut Rasulullah hadir di majelis mereka. Ya. Ada para sufi, para asyairah juga sama. Ya. Ini kekufuran, ya, seperti itu. Ya, sedangkan ini adalah makom yang tidak dimiliki oleh selain daripada sahabat. Ya, tidak dimiliki oleh selain daripada para sahabat. Ini khususkan para sahabat. Ya. Mereka beriman, mereka melihat Nabi SAW, membersamai Nabi SAW, kemudian mereka beriman dengan risalahnya Nabi SAW, ya, berislam. Itu yang dimaksud dengan sahabat. Ya, jadi kata Jarir bin Abdullah, kami tengah duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW, fa nadhara ilal qamari lailatal badr. Maka Nabi SAW beliau melihat ke bulan purnama, lailatal badr, di malam bulan purnama, ya. Seperti itu. Lailata arba'a asyarah, ya, di malam ke-14, ya, 14, 15, 16, seperti itu, ya. Ayamul bid, ya. 14, 15, 16. Itu malam bulan purnama. Jadi Nabi SAW ketika tengah, ya, bersama dengan sahabatnya, ya, Nabi SAW melihat ke langit, kemudian melihat ke bulan di malam bulan purnama pada malam ke-14. Faqal, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum azza wa jal. Ya. Ini perkara gaib. Perkara gaib. Ya, sehingga perkara gaib itu menuntut seseorang apa? Beriman. Ya, sehingga Nabi SAW di sini menggunakan kata inna. Ya, inna itu kan harfu taukid dalam ilmu bahasa yang menafikan keraguan, menegaskan, ya. Selain dia menasabkan kata setelahnya, ya, dia juga menguatkan taukid, ya, inna dengan kata inna, ya. Bahkan inna dan ana itu berbeda. Lebih kuat inna daripada ana. Ya. Maka Nabi SAW di sini menggunakan kata innakum, sesungguhnya kalian. Ini untuk menekankan, ya, kepada para sahabatnya. Karena ini permasalahan gaib. Ya, boleh jadi seseorang itu dia ragu, ya, dan yang sebagainya, yang salafiyah. Karena ini permasalahan gaib yang nanti urusannya itu di akhirat, nanti, bukan sekarang, nanti. Ya, nanti setelah kematian. Perkara gaib. Sehingganya perkara gaib ini tidaklah diimani kecuali oleh orang siddiq pun, orang-orang yang membenarkan Nabi SAW, orang-orang yang beriman, ya, semisal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan semisal dari orang beriman, ya. Jadi perkara gaib itu khobar yang disampaikan Nabi SAW, ya, sedangkan itu urusannya adalah, ya, hal gaib, maka itu wajibnya untuk beriman bagi orang beriman, ya. Tidak boleh untuk dinafikan, diragukan, ya. Apalagi sampai ditakwil seperti itu. Kufur riddah. Jadi Nabi SAW menggunakan kata innakum, sesungguhnya kalian,
Ya, kemudian satarawna fi'lul mudhari' menunjukkan apa? Akan, ya, dengan kata sin di situ. Ya, dengan kata sin didahului dengan huruf sin. Satarawnal qamar, satarawna rabbakum azza wajalla. Benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kama tarawna hada, ya, kama tarawna hada, kata Nabi SAW. Seperti halnya kalian melihat ini, yaitu melihat bulan yang sedang dilihat oleh Nabi SAW, ya. Jadi Nabi SAW menunjuk ke bulan tersebut dengan mengatakan innakum satarawna rabbakum azza wajal kama tarawna hada, seperti itu, ya. Sungguhnya kalian itu benar-benar nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian tengah melihat bulan purnama ini. Maksudnya bagaimana? La tudammuna fi ru'yatihi, ya. Ini bisa ditasydid, bisa tidak. Kilahuma sahih, ya. Bisa dibaca la tudammuna, bisa dibaca la tudammuna, seperti itu, ya. Dalam kondisi kalian itu tidak kesulitan ketika melihat bulan purnama tersebut. Artinya ketika nanti kalian di akhirat, orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah dalam keadaan, ya, tidak dalam kondisi sulit. Sebagaimana seseorang itu melihat bulan purnama di tempatnya tanpa berdesak-desakan, ya. Setiap orang bisa melihat keindahannya, ya, melihat keindahannya bagaimana bulan itu dengan, ya, bentuknya yang sempurna, ya, kemudian cahayanya bersanding dengan langit malam, ya, ataupun dengan bintang-bintang, itu indah sekali, masya Allah, ya. Maka kalian akan demikian juga melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, melihat Allah membuka hijabnya, ya, memperlihatkan dirinya kepada orang yang beriman, ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istata'tum, ya, apabila dari antara kalian itu mampu an la tuglabu ala salatin qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha faf'alu, ya. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka apabila kalian mampu, ya, untuk tidak ketinggalan daripada salat, ya, asar, ya, salat wajib, salat asar qabla tulu'is syams, qabla tulu'is syams, salat subuh, ya, sebelum terbitnya matahari, kemudian wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbitnya tenggelamnya matahari, yaitu salat asar maksudnya. Maka kerjakanlah oleh kalian, ya. Ini isyarat, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kata Nabi SAW, di antara amalan yang memungkinkan seorang hamba yang beriman itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia tidak ketinggalan untuk apa? Salat subuh dan juga salat asar. Ya, dua salat ini, ya, salat yang paling penting juga di antaranya. Ya. Salat subuh dan juga salat asar. Maka kerjakan oleh kalian, faf'alu, ya. Baik. Kemudian summa qara'a hadhil ayata, kemudian Nabi SAW beliau membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surat Thaha ayat 130, ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, ya, dan bertasbihlah kalian, pujilah Allah, ya, dengan memuji Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Artinya salatlah. Tasbih itu adalah artinya salatlah, ya. Di antara makna salat adalah ad-du'a, ya, dan dalam doa itu adalah tasbih, ada tasbih. Artinya salatlah kalian sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya matahari. Salat subuh dan juga salat asar, ya, dalam surat Thaha ayat 130. Ya, tadi Jarir tadi yang dirawi guru daripada Utsman ibnu Abi Saibah, yaitu, ya, Jarir ibnu Abdul Hamid, ya, ibnu Abdul Hamid. Waqi itu Waqi bin Jarrah, ya. Abu Usamah Hammad ibn Usamah, ya. Hammad ibn Usamah. Ini guru daripada Utsman ibnu Abi Saibah, ya. Adapun Jarir yang setelahnya adalah
sahabat Nabi Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Jadi ini adalah dalil yang pertama tentang ru'yah di dalam Sunan Abi Daud ini, ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalian itu benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama tanpa kalian itu berdesak-desakan di dalam melihatnya. Ya. Baik. Kemudian qala Imam Abu Daud hadatsana Ishaq ibn Ismail hadatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Saleh an abihi dari ayahnya annahu sami'ahu yuhaddis bahwasanya Suhail ibn Abi Saleh mendengar dari ayahnya meriwayatkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sanad al-Imam Abu Daud sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah beliau mengatakan qala nasun, berkata manusia, seseorang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anara rabbana azza wa jalla yaumal qiyamah. Ya, subhanallah. Ya, ini di dalam istilah ilmu bahasa atau sebagian dari para salaf juga ketika menjelaskan anara rabbana azza wa jalla yaumal qiyamah, ini menunjukkan kerinduannya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka rindu sekali dengan Allah. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya, apakah kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ya, kerinduan, rindu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW dia bersabda, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirah. Ya, kata Nabi SAW beliau bersabda, barakallahu fikum, apakah kalian kesulitan tatkala kalian melihat matahari di tengah hari bolong, di siang hari? Ya, laisat fi sahabah, dan tidak ada awan yang menutupi daripada matahari tersebut di siang hari itu. Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Qal, kemudian berkata Nabi SAW, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badr laisa fi sahabah. Apakah kalian juga merasa kesulitan, ya, saat kalian melihat bulan di malam bulan purnama sedangkan tidak ada awan yang menutupinya? Qalu, mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Ya, di pelajaran terkadang Nabi SAW itu bersama dengan para sahabatnya di pagi hari, ya, ataupun di siang hari, atau bahkan di malam hari, seperti itu. Ya, karena Nabi SAW itu mengajarkan, ya, umatnya. Beliau adalah muallim yang mengajarkan umatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, kalau tadi kita lihat bahwasanya Nabi SAW menggunakan kata innakum, maka setelahnya Nabi SAW di riwayat yang ini beliau bersumpah, ya, dengan qasam. Ini sama seperti tadi maknanya, menunjukkan kekuatan dari apa yang beliau sampaikan untuk menepis keraguan, ya, bagi orang yang mendengar kabar ini, ya, karena ini adalah berupa urusannya adalah perkara gaib, ya, manusia orang yang beriman itu akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Dan inilah kabar nikmat, ya. Sedangkan Nabi SAW, ya, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi, dengan qasam, dengan sumpah, ya, untuk apa namanya, barakallahu fikum, ya, meyakinkan orang yang mendengar kabar ini agar orang tersebut beriman, ya, beriman. Tujuannya untuk mereka beriman, bukan tidak beriman, ya, karena ini bagian daripada keimanan. Usuluddin, siapa yang dia menafikan, ragu, syak, bahkan mentakwil, mentahrif, ya, persoalan ini kufur riddah, ya. Maka Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tudarruna fi ru'yatihi, kalian benar-benar tidak akan mendapati kesulitan saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima, ya, kecuali sebagaimana kalian itu kesulitan apa namanya ini, illa kama tudarruna, ya, melainkan sebagaimana kalian melihat, ya,
salah satu di antara keduanya. Maksudnya matahari atau bulan tadi ya. Matahari atau bulan tadi. Nah, dia tidak berdesak-desakan, tidak mendapat kesulitan. Ya. Taib. Ya, tudarruna bi fathil ta wa tasdidil mim. Ya, di fathah ta-nya itu ya tadomuna atau tudomuna. Kemudian di tasdid mimnya. Ya. Ya, wa huwa min indimam yuridu annakum la takhtalifuna fi ru'yatihi hatta tajtami'u lin nazar. Ya, yang dimaksudkan dari la tudomuna atau tudorruna ini adalah tidak adanya perselisihan, kesulitan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar kalian itu berkumpul lin nazar untuk melihat. Ya. Ya, Abu Saleh di sana Dakwan As-Samman, ya. Sufyan Ibnu Uyainah, sanadnya sahih. Kemudian qala Imam Abu Dawud hadatsana Musa ibn Ismail hadatsana Hammad hadatsana Ubaidullah ibn Mu'az hadatsana Abi hadatsana Syu'bah al-ma'na an Ya'la ibn Atha an Waqi ibn Uds, ya, Waqi ibn Udsin qala Musa ibn Huds an Abi Razin, ya, Abi Razin al-Uqaili, sebagaimana perkataan Musa, Abu Razin al-Uqaili. Dia mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna yara rabbahu, ya, hamzah di sana istifham, ya. Apakah setiap dari kita itu nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibnu Mu'az, ya, mukhalliyan bihi yaumal qiyamah. Artinya benar-benar seseorang itu berada di tempatnya sendiri melihat Allah nanti di hari kiamat tanpa berdesak-desakan. Ya. Wa ma ayatu zalika fi khalqihi, dan apa tanda, ya, dari hal tersebut dari makhluknya, ya, bahwasanya Allah dilihat nanti. Ya. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, ya Abu Razin, ya, wahai Abu Razin, alaysa kullukum yaral qamar, bukankah setiap dari kalian itu dapat melihat bulan? Qala Ibnu Mu'az Lailatul Badr mukhalliyan bihi, ya, summa tafaqa, ya, yaitu di malam bulan purnama dalam kondisi di tempatnya masing-masing. Kemudian qultu, aku katakan, bala, ya, tentu ya Rasulullah, ya, benar seperti itu. Maka Nabi SAW dia mengatakan, qal fa'allahu a'zamu, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih mulia daripada sekadar apa? Malam bulan purnama. Dan ini mafhumnya di sini barakallahu fikum, jangan antum salah persepsi. Ya, Nabi SAW menyamakan Allah dengan bulan, dengan matahari, bukan. Ya, kalau antum mengikuti kaidah daripada Al-Asy'ariyah, ya, Jahmiyah, Ad-Dullal, Affaq, ya, ini maksudnya tasbih, kan begitu. Ya, kok bisa disamakan dengan bulan, dengan matahari dan semisalnya. Itu karena kedangkalan, kejahilan akal, ya. Mereka yang mujassimah, orang lain yang dituduh tajsim. Subhanallah. Ya, mereka nggak sampai kepada akal mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dari akwalnya para ulama Rabbani, ya, ulama yang masyhur, ulama yang udul, ulama yang salamah di dalam agama, itu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian sampai kepada mereka nggak sampai akal mereka, ya, karena apa? Falsafah, ya, penganut kalam seperti itu. Di agama itu diotak-atik sama mereka. Akhirnya nggak sampai kepada mereka, mereka mentakwil kalau Allah begini, masa Allah begini, ya. Allah punya sifat apa? Allah punya sifat tangan, masa Allah punya tangan? Rabb atau Tuhan itu punya tangan. Kalau begitu kan makhluk, ya. Sedangkan bagi mereka itu eksistensi daripada Tuhan itu tidaklah semisal dengan makhluk. Padahal Allah sudah membantah hal tersebut
laisa kamitslihi syai'. Bahkan anak-anak kecil sudah hafal dalilnya, ya. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini anak-anak bayi pun sudah hafal, ya. Anak-anak kecil dari ahlu sunnah. Ini Asy'ariyah jahil dungu mutabak, ya. Ukulnya nggak sampai akal-akal mereka. Akhirnya ditakwil. Sudahlah mentakwil, sudahlah kufur riddah, murtadun. Orang lain pula yang dituduh dia mujassimah. Ya, dari ilmu bahasa dia jahil, ya dari sisi kaidah dan istidlal itu sudah fasid, cacat, ya. Kufur lagi. Ya, makanya kalau lebih seru lagi itu, ya, antum bisa baca Naqd Utsman ibn Said ad-Darimi ketika membantah Bishr al-Marisi. Ya, itu secara detail, bukan hanya sekedar ya membantah secara umum, tapi benar-benar dakik, ya, dari ilmu bahasa dan sebagainya. Ya. Jadi mereka inilah yang menuduh apa orang-orang ahlu sunnah sebagai mujassimah, padahal mereka adalah mujassimah, ya. Dengan sebab tajsimnya mereka itulah akhirnya lahir kaidah takwil, ya, yang mereka namakan sebagai apa? Tanzih, mensucikan Allah dari sifat makhluk. Adapun kita beriman tanpa membagaimanakan, bila tamsil, bila kaifa, bila lima wala kada lah, ya. Dan nggak mungkin juga kita harus mempertanyakan secara detail kenapa begini, kenapa begitu. Allah, ya, punya betis, ya, Allah menyingkapkan betisnya di hari kiamat di padang mahsyar, ya. Allah menyingkap dirinya, menampakkan wajahnya kepada kaum orang-orang yang beriman, ya, mendudukkan kakinya di neraka, ya, Allah punya betis, punya kaki, sebagainya, ya. Urusan kita hanya beriman, bukan untuk membagaimanakan atau meneliti lebih dalam, ya, bagaimana nih Allah sudah memberikan khobar, ya, berdasarkan dirinya sendiri untuk sampai kepada kita sebagai apa? Sebuah apa? Keyakinan, akidah, keimanan. Ya, rusak kalau begitu, ya. Seluruh ayat Quran harus apa? Direvisi seperti itu, ya. Oh, maknanya bukan ini, maknanya bukan itu, sudah rusak, ya, nggak beres agama ini. Karena berdasarkan akal, perasaan, hawa nafsu, ya, baik menurut mereka, ternyata Allah sudah bantah ini adalah kekufuran, ya. Bukan sudah beriman saja sudah selesai, ya. Taib. Kemudian maka kata Nabi SAW, Allah lebih agung daripada kesemua itu, ya. Maka qala Ibnu Mu'az, berkata Ibnu Mu'az, qala fa inna ma huwa khalqun min khalqillah, ya. Bulan yang dijadikan contoh tadi itu maksudnya kepada melihatnya, bukan Allahnya, tapi dari sisi melihatnya, ya. Melihatnya orang beriman itu terhadap Rabb-nya nanti di hari kiamat, di akhirat, itu seperti ketika mereka itu melihat bulan di dunia, bulan purnama, atau melihat matahari di siang hari bolong, ya, di tengah hari, seperti itu. Maka fa inna ma huwa khalqun min khalqillah, ya, kesemua itu tadi itu hanyalah makhluk dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk dari makhluk-makhluknya Allah, ya. Jadi bukan berarti Nabi SAW mempermisalkan Allah dengan dengan matahari, dengan bulan, dengan makhluknya, nauzubillah, ya. Itu namanya jahil, ya, gagal paham seperti itu, ya, gagal paham. Tapi maksudnya di sini adalah metode cara melihatnya itu seperti apa? Karena para sahabat itu rindu sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya, antum bayangkan barakallahu fikum, ya, ketika antum dapati, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khabar, menjelaskan terkait dirinya di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian orang-orang yang beriman itu membaca Al-Qur'an, didapati kemahakuasaannya Allah, kesempurnaannya Allah, sifat-sifatnya Allah, Allah pengasih, penyayang, ya, yang Maha memberikan rizki, pengampun, ya, menerima taubat, kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah begini, Allah begitu. Dibaca Al-Qur'an itu kan, maka orang beriman mana yang tidak akan tersentuh hatinya ketika melihat betapa sempurnanya Tuhan mereka, ya. Coba saja antum itu ketika dapat suatu khabar, misalnya seseorang itu dia mungkin tampan ataupun cantik, kemudian dia, ya, memiliki berbagai macam kelebihan, keunggulan, kecerdasan, ya, kefasihan, kefakihan. Antum cuma tahu namanya,
ya pasti antum akan penasaran yang mana sih orangnya, ya, yang mana orangnya, ya. Atau antum diberikan sesuatu dari orang yang antum nggak kenal, ya. Diberikan sesuatu setiap hari kan seperti itu. Allah telah memberikan kepada kita nikmatnya, karunia-Nya, ya. Begitu saja secara cuma-cuma, ya. Yang mencukupi kita dari segala hal di muka bumi ini selama kita masih hidup, ya. Maka muslim mana yang nggak akan penasaran kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala? Nggak mungkin. Mereka akan tumbuh rasa cinta, rasa takjub, rasa kagum, rasa ta'zim, ya, rasa rindu bahkan seperti para sahabat tadi. Mereka rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sallallahu alaihi. Maka ketika ditanyakan seperti itu, bagaimana nanti kita bisa melihat? Ya, apakah mungkin kita benar-benar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Ya, itu pertanyaan dari para sahabat, menunjukkan kecerdasan mereka. Ya, setelah mereka mengetahui bahwasanya Allah begini dan begitu, Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an, mereka itu baca Al-Qur'an, mereka renungi, tadabburi. Berbeda dengan gerombolan Jahmiyah tadi, ya, orang-orang kurang ajar tadi, ya, dibacanya Quran, ditakwilnya Quran, ya, dimaksudkan kepada lainnya berdasarkan akal, nggak ada faedahnya akhirnya, ya. Allah Maha Pengasih, oh pengasih. Allah Maha Marah, oh begini, ya. Allah istawa, oh artinya kekuasaan, subhanallah, ya. Udah nggak ada faedahnya lagi, ya. Adapun orang beriman mereka membaca Al-Qur'an, ya, apalagi sampai, ya, membaca hadis-hadis Nabi SAW, rindu berjumpa dengan Allah, ya, ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, berharap amalan-amalannya itu, ya, semata-mata mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian berharap agar wafat dalam keadaan Islam, muslim, sebagai seorang muslim, ya, sampai bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya di jannatin naim, ya. Hanya orang beriman. Para sahabat bertanya seperti itu. Kemudian Nabi SAW, ya, menjelaskan, ya, kalian itu benar-benar akan melihat Allah seperti halnya kalian melihat bulan ataupun matahari saat di dunia, seperti itu. Nggak ada kesulitan, ya, nggak ada, ya, nggak perlu berdesak-desakan. Semua akan melihat seperti itu orang-orang beriman. Penuh dengan kemudahan, kelezatan, kenikmatan, seperti itu, ya. Maka fallahu ajallu wa a'zamu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, lebih agung daripada contoh-contoh tadi, ya, metode melihat seperti itu, ya, dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada mereka para Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, ya, orang-orang kafir tadi, ya. Mereka mentakwil, menafikan sifat bahwasanya Allah itu melihat dan juga dilihat kelak di akhirat, ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib antum hafalkan dalil-dalilnya, ya. Di antaranya tadi Nabi SAW mengatakan, ya, innakum satarawna rabbakum azza wajal yaumal qiyamah kama, ya, la tudomuna atau la tudorruna, ya, fi ru'yatihi, seperti itu, ya. Taib. Taib, selesai sudah pembahasan bab ru'yah, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Allahumma musta'an wal hituklan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.